Ada Kak Mariam, Kak Nida, sama wah, ini ada sesepuh dari Tangerang Bupati, Aprila. Prila dengar suara Rahmat nggak? Dengar, 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 dengar. Prila lagi di rumah atau lagi di luar rumah? Di luar. Mantap banget, keren ya. Tangerang tuh selalu menggoda memang kalau malam minggu. Banyak tempat-tempat seru dan menyenangkan ya. Mau nanya dong, biar orang Kak Bima, secara otomatis masuk tanpa perlu izin ketua Rahmat gimana? gimana gimana pertanyaannya Kak Bima? Gimana biar orang kalau mau masuk meeting ini langsung masuk aja nggak perlu izin ke Rahmat? Lah, masuk aja. Emang, emang gue ini menginstruksikan harus izin, enggak kan? Masuk aja. Iya itu orang kalau masuk waiting dulu, masuk waiting listnya ke Rahmat. Wah emang iya tah. Lah kan yang bikin link Google Meet-nya Kak Bima. Mana sih Kak Bima nih? 8.05 kita mulai aja ya teman-teman. Sambil nunggu bookmatch dari Pandeglang dan Tangerang yang mau join. Tuh, Matt, ada yang mau gabung.
Oke, teman-teman, kita mulai aja deh jam 8:05. Oke. Kak Bima masih sibuk nih ngurusin bisnis. Oke, teman-teman, suaraku kedengar jelas nggak? Kedengeran. Kedengeran ya? Kedengeran. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Teman-teman, terima kasih atas waktunya udah menyempatkan hadir pada pertemuan di kegiatan online event gitulah. Sorry, bentar. Temanya nama kegiatan online mingguannya ini Rukun Warga 0253 Bercerita. Nah, sebelum ke topik yang bakal kita bahas, gue sedikit mau jelasin tentang kenapa sih hadir kegiatan mingguan di Pandeglang Book Party. Oke, pertama, secara wilayah Pandeglang itu kan luas ya. Pertama itu, kemudian dari tahun pertama dan tahun kedua kita ngadain kegiatan book party di setiap hari Sabtu dan Minggu. Kayaknya orangnya itu lagi gitu. Entah mungkin karena kendala jarak atau mungkin kendala waktu. Nah, akhirnya kita berinisiatif buat bikin kegiatan online yang memang bisa jadi bisa jadi ruang lah buat kumpul gitu. Kalaupun misalnya teman-teman nggak ada kesempatan buat datang langsung, seenggaknya kita bisa tetap berdiskusi walaupun via online. Nah, tadinya di pertemuan ketiga ini kita mau ngebahas temanya tentang budaya, tapi karena satu dan lain hal akhirnya diganti ke Tribute to Keigo Higashino. Nah, kemarin sempat ngobrol sama kemarin sempat bikin story. Gue nanya di story, teman-teman ada yang pernah baca karya Keigo Higashino enggak? Nah, akhirnya Prila reply itu, cuman gue udah konfirmasi duluan lewat Monik, dan akhirnya Monik ngasih saran Mariam. Mariam, terima kasih udah hadir. Anida juga thank you banget udah hadir. Itu prakata dari gue, Monika dan Prila dari Tangerang Book Party. Gimana? Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan tentang
Keigo Higashino? Gue nggak ada sih. Dan Kak Mariam, sorry juga ya kalau misalnya terkesan mendadak nih kegiatannya. Anida, sorry juga kalau misalnya kegiatan ini terkesan mendadak. Gue ngehubungin Anida kalau nggak salah kemarin tuh di hari Jumat ya. Kemarin pisan. Dan Mariam pun gue taunya dari Moni. Anida lagi sibuk apa belakangan ini? Aku lagi sibuk ngajar. Oh, ngajar. Awal Ngajar. semester lumayan sibuk. Ngajar di ini ya, apa namanya? Ngajar di sekolah rakyat. Enggak, aku guru TK. Oh, guru TK. Oke. TK-nya di Pandeglang atau di luar Pandeglang? Di Pandeglang. Di Pandeglang. Oke, kalau Mariam lagi sibuk apa belakangan ini? Oh iya, sebelumnya perkenalkan aku Mariam, terus salam kenal juga. Aku lagi sibuk kerja aja sih. Lagi sibuk kerja. Sering juga join di kegiatan Tangerang Book Party. Lumayan sering gitu. Oke. Selamat datang Mai, Kak Bima, thank you udah hadir. Kak Gi juga udah hadir. Sebenarnya apa namanya, kegiatan ini bentuk apa ya, kayak semacam bentuk penghormatan lah. Karena pekan lalu kita dapat kabar duka bahwa salah satu penulis novel misteri asal Jepang dia udah berpulang. Ya mungkin bagi para pembaca kehilangan Keigo itu bisa apa namanya, memberikan duka yang sangat mendalam bagi teman-teman. Nah, mungkin gue mau mulai dari Mariam dulu. Nah, Mariam, mulai dari kapan kenal dengan karya Keigo Higashino? Lu cari sendiri atau memang ke-trigger sama pembaca lain yang ada di sekitar lo? Jadi aku itu malah kan yang kita tahu Keigo tuh kebanyakan misteri detektif ya. Nah, justru aku itu tahu Keigo itu dari keajaiban kelontong Namiya. Nah, aku taunya justru dari member BTS waktu itu, Namjoon. Dia bilang dia suka buku itu. Jadi aku kayak penasaran lah apa sih bukunya. Nah, setelah aku baca, ternyata dia di buku-buku yang lainnya tuh bukan tentang humanis gitu, tapi malah lebih kebanyakan detektif gitu ternyata. Terus setelah aku baca punya yang lain, ternyata oke banget dibaca gitu. Kok saat Maria mau member BTS, Anida nih ketawa ya. Anida BTS juga. ARMY juga, Kak. Bukan Kak, tapi alasan kita mirip. Oh gitu. Sama. Jadi dari BTS juga awalnya. Coba Anida lu gimana nih? Awal bisa tertarik sama karya Keigo. Tapi sebelumnya aku mau kenalan dulu, tadi belum. Oh, kenalan. Ya, aku Anida dari Pandeglang. Ya sebelumnya makasih Kak Rahmat udah ngajak aku buat ikut kegiatan ini. Aku juga new member ya di Pandeglang Book Party, pengen ikutan cuman kayak masih malu-malu. Terus aku berterima kasih udah diajak di kegiatan ini. Terus aku senang dengan topik malam ini ya, Tribute to Keigo, soalnya aku salah satu casual reader aja kayaknya ya, soalnya nggak baca semua buku beliau sih. Sama dengan Kak Mariam, aku pertama kali tahu suara aku ada nggak ya? Ada aman. Oh, ada. Aku pertama kali tahu
Keigo Higashino itu bukunya sama, Keajaiban Toko Kelontong Namiya juga. Tapi alasan baca aku itu terpengaruh oleh member Stray Kids, bukan member BTS. Ya, TMI juga. TMI, aku itu punya klub buku Indonesian, bukan punya sih maksudnya, tergabung dalam satu klub buku itu namanya Indonesian Hallyu Book Club. Jadi itu tuh kayak ya Hallyu Star yang suka baca buku gitu, dan penggemar-penggemarnya berkumpul, yang suka baca buku itu berkumpul di book club itu. Jadi kita sering banyak banget diskusi kayak buku apa yang dibaca apa namanya, aktor idol kesukaan kita. Nah, aku tahu buku ini tuh dari Hyunjin Stray Kids. Dia pernah nge-share lagi baca buku ini gitu. Terus dari situ, wah ternyata aku suka banget sama bukunya dan nyari buku-buku yang temanya serupa gitu, dan mulai baca buku Keigo juga yang lain. Cuman yang paling stuck banget, yang paling suka banget aku sama buku Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Ini aku beli dari tahun 2021, aku baca setiap tahun, saking sukanya. Sama buku ini aku baca setiap tahun sampai aku bikin jurnal, bikin timeline-nya segala macem. Ya, tetap aku baca. Mungkin tahun depan juga bakal aku baca lagi. Itu alasan aku suka buku Keigo. Oke, thank you Anida. Kalau tadi Mariam member BTS-nya siapa namanya? Namjoon. Kebetulan aku bukan ARMY ya. Takut banget dibilang ARMY. Namjoon, tapi aku bukan ARMY ya guys. Emang kenapa sih lo kayaknya nggak mau banget diklaim sebagai ARMY? Ya gitu kan, stereotipnya kayak ARMY itu ganas gitu-gitu. Aduh, menarik. Jadi apa namanya? Secara nggak langsung, nih Mai juga ketawa nih. Mai kenapa Mai? Mai jangan-jangan ARMY juga loh, apa penggemar Stray Kids juga? Mai ada yang mau disampaikan? Aku Stray Kids sih, Kak. Iya, tapi bener kata Kak Mariam kalau ARMY. Oke, jangan dibahas. Oh, gokil. Gila. Gimana Mai? Mai baca karya Keigo juga nggak? Aku baru ini yang Keajaiban Toko Kelontong Namiya, baru itu. Kapan bacanya? Mulai dari 2021 sama kayak Anida juga? Atau emang? Kayaknya 2022 apa 2023 gitu, Kak. Cuman aku belum nyoba karya lainnya sih. Karena kurang tertarik sama yang misteri detektif gitu. Lebih suka yang healing fiction yang Namiya gitu. Oke, sekarang gue mau nyapa Gi. Gi, kalau lu gimana Gi? Gi ini perempuan atau laki-laki ya? Jangan-jangan dari ini juga lagi. Halo teman-teman. Nah, suaranya lancar nggak ya? Aman, lancar banget ini. Oke, BTW aku baru pertama kali join. Sebenarnya banget karena kali ini bahas soal Keigo ya. Iya, betul. Gi sama baca karya Keigo juga. Nah, jujur nih kenapa aku excited banget karena emang buku Namiya tuh salah satu alasan aku balik lagi ke baca buku sih. Sumpah, kayak aku tuh sebelumnya kayak off, kayak nggak bisa nemuin genre yang kayak pas gitu ya. Nah pas abis baca Namiya, kayak ya ampun this is it gitu, kayak ini buku gue banget, serius. Anjing gitu. Iya, gila. Abis itu kayak aku baca yang sama tuh kayak Before the Coffee Gets Cold, terus kayak seri-seri Japanese fiction yang lainnya gitu-gitu yang mirip-mirip. Terus kayak aku langsung kayak, oh gue suka baca ya ternyata, alhamdulillah. Jadi kayak berjasa banget nih beliau. Nah tapi emang unik sih, ternyata buku lainnya tuh misteri ya. Nah aku baru baca ini sih paling series Galileo sama Suspect X. Untuk kayak seri-seri yang lainnya aku belum sih, cuma pengen. Mantap. Gi, lu dari Pandeglang atau dari Tangerang? Dari Pandeglang. Oh, dari Pandeglang.
menarik. Jadi kayaknya hampir kalau ini bentar. Pasha atau Prila? Prila juga nih sama. Jadi kemarin gue bikin story ceritanya ya, dibalas lah sama Prila. Anjir Miftah, gue excited banget katanya sama Keigo. Anjir Prila, lu kenapa nggak reply dari pas pertama gue bikin story sih? Kayaknya kalau misalnya dia reply, yang jadi narsumnya bakal 3, Mariam, Prila, sama Anida tuh. Prila, sok gimana Prila? Iya, halo semuanya. Kenalin, aku Halo. Prila. Jadi pas itu kan Kamis ya buatnya ya, kalau nggak salah ya. Gue bikinnya Kamis Prila, dan lu reply-nya kalau nggak salah Jumatnya ya. Ya, Kamis itu gue Kamisan. Terus habis itu malamnya tuh gue main sama temen gue karena baru kayak mungkin sebulan lalu gitu terakhir ketemu. Akhirnya kayak main. Terus pas di grup tuh jadi kebetulan Mariam tuh juga tim. Jadi di grup itu Monica nge-share kan siapa yang udah baca Keigo. Nah, gue tuh baru baca tuh siang karena gue bangun udah siang. Kebetulan karena gue lagi libur jadi gue bangun siang. Nah, terus Mary udah ngejawab, ya udah, gue santai-santai aja sampai akhirnya kayak gue baru buka story-story orang-orang, baru gue lihat-lihat satu-satu terus kayak oh ini gitu kayak oh ini gitu kan. Kayak oh ya udah gitu. Jadi kayak cuman gue reply juga kayak oh iya gitu. Mungkin sama kayak teman-teman yang lain, salah satu gue suka sama Keigo itu Kelontong Namiya karena itu kayak kayaknya yang pertama keluar di translate dalam bahasa Indonesia tuh itu. Seingat gue ya. Itu Kelontong Namiya itu ditranslate pertama kali. Nah, terus abis itu gue pindah ke Salvation of Saint. Nah, itu kan detektif gitu kan. Nah, terus setelah itu gue pinjem bukunya Mary karena kita waktu itu tukeran buku yang nggak salah ya, Mary. Kayak Mary minjemin Malis, gue minjemin apa gitu. Terus Malis gue suka, akhirnya gue pindah lagi ke buku-buku yang lain gitu kan. Terus pas kemarin meninggal tuh gue juga ngechat Mary gitu kan. Merah gitu kan. Terus gue kayak cuma ngirimin dari Twitter yang kayak udah ditranslate sama orang-orang kayak Keigo meninggal lah. Itu kita belum tahu bener apa enggak karena dari publisher itu belum ada sama sekali gitu kan. Terus habis itu gue akhirnya inisiatif buka Instagram, tahu-tahu Gramedia langsung ngepost kan. Terus Mary yang baru nge-reply gue, Kak, ini beneran? Terus gue bilang, beneran, barusan Gramedia nge-post. Gue kayak, langsung tuh kayak kita patah hati berdua, kayak, ya, gitu kan. Emang, maksudnya tuh, karena gue sama Mary tuh sempat ngobrol gitu kan. Ih, kita lihat-lihat, nih orang aktif bener gitu kan. Baru-baru habis novel ini gitu kan. Terus udah gitu ganti novel lagi gitu kan. Terbitin novel lagi. Sebenarnya bukan terbitin sih, kayak mungkin dia diterjemahkan menjadi bahasa yang baru. Nah gitu kan. Terus pas ngeliat ternyata tuh di Indonesia udah 13 karyanya dia yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi karyanya tuh ada ratusan ya Mary ya. Kemarin tuh kayak Mary sempat nge-share 111-an. Ya, 111 karyanya dalam bahasa Jepang, tapi yang baru diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh baru 16. Jadi kayak gue gila, mungkin kedepannya bisa gitu. Gitu aja sih teman-teman, kayak gue kebanyakan ngomong. Thank you. Prila, nggak apa-apa, santai aja Prila. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin lagi, atau cukup? Cukup. Oke, thank you. Sekarang lanjut ke Pasha. Halo Pasha, lu dengar suara gue? Nah, sama sih teman-teman. Kalau bicara tentang Keigo ya, di tahun 2021 kalau nggak salah, gue kan join juga di salah satu komunitas literasi di Kota Serang. Nah, jadi foundernya ini, dia nge-share tuh di grup, ada buku bagus nih kalau misalnya kalian mau pinjem, nggak apa-apa, hubungin saya aja. Nah, akhirnya gue memberanikan diri buat coba dong gue pinjem bukunya gitu. Pinjemin lah sama dia. Dan buku yang pertama gue baca itu ya sama, Toko Kelontong Namiya. Jadi hampir semua kayaknya emang pernah bertautan dengan Namiya ya. Gak tahu sih, pertama gue ngerasa ketika baca karya Keigo, anjir kok saling bertautan ya gitu. Itu kan kalau nggak salah ceritanya tentang 3 pencuri ya. 3 pencuri yang terjebak di dalam sebuah toko kelontong.
Kemudian ternyata di dalam toko kelontong itu waktu itu nggak berputar gitu, atau berputar lebih lambat gitu, atau gimana lah. Ya lumayan kompleks juga ya gitu. Bahkan yang gue inget si Keigo ini nyisipin The Beatles ya kan, baca juga. Jadi seru sih menurut gue. Halo Kaulia dengar suara gue nggak? Dengar, halo. Oke. Teman-teman, sebenarnya kalau misalnya bicara tentang Keigo atau tentang penulis Jepang, kan ada Haruki Murakami juga ya. Kemudian ada Eiji Yoshikawa yang bikin buku Musashi gitu. Nah, justru gue lebih kenal sama mereka duluan, Haruki Murakami dan Eiji, dibanding Keigo. Tapi akhirnya ketika baca Keigo, kok rasanya lebih asik aja gitu. Nah, kalau Mariam sama Anida, gue mau mulai dari Anida dulu deh. Anida, selama baca karyanya Keigo, apa ya, kesan lu tuh gimana nih? Ada nggak mungkin, apa ya bahasanya, yang paling lu ingat lah dari karya beliau? Yang paling diingat ya, magical sih. Kan Magical. karena buku yang pertama kali aku baca dari Keigo itu kan Keajaiban Toko Kelontong Namiya ya. Kerasa banget kayak magical realismnya itu. Terus sangat mind blowing banget, sampai aku kayak, ini gimana ya, kok bisa kayak gini gitu. Sama aku sampai bikin timelinenya, kenapa bisa saling terhubung gitu, sangat rapi banget kan, apalagi timeline Nami ini, sampai nonton filmnya juga. Saking pengen taunya gitu, pengen ngerti banget gitu dengan alur ceritanya. Juga kalau aku sempat baca Melis Manis ya, itu sempat baca, walaupun iya sih bukan termasuk genre aku gitu, tapi aku pengen baca tulisan dia yang lain ya. Itu juga seru banget, soalnya dia itu fokusnya ke motif pelakunya gitu loh. Jadi kita berempati juga sama pelakunya. Kan di situ ada kayak pembunuhan ya. Kasusnya tentang pembunuhan gitu ya, seingat aku. Jadi kita kayak lebih fokus pengen tahu ini motifnya pembunuhan ini apa gitu. Terus juga melahirkan empati. Empati aku juga lebih meningkat gitu dari baca buku Kelontong Namiya ini. Juga aku ngerasa kayak healing, karena mungkin salah satu genrenya itu healing fiction ya. Aku ngerasa kayak lebih menjadi dewasa ketika baca buku ini, kayak menjadi dewasa ya setidaknya setahun gitu. Ketika baca buku ini kayak banyak pelajaran hidupnya juga dari kakek Namiya itu. Gitu kalau dari aku, Kak. Maaf ya kalau belibet ngomongnya. Nida, thank you Nida. Nah, oke, kalau Mariam gimana? Apa yang lu rasakan ketika membaca karya-karyanya Keigo? Apa mungkin lu tadi nambah empati, lu lebih lu lebih peka terhadap situasi sosial, atau ada hal lain mungkin yang lu rasakan? Gimana, Mary? Mungkin kalau menurut gue ya, kalau misalnya tadi mirip sih sama Kak Anida. Jadinya tuh kita tuh selama ini kan kalau misalnya lihat genre itu adalah kita fokus ke pelaku itu jahat, pelaku itu gini gini gini. Tapi tuh selama aku baca bukunya Keigo ya, beberapa buku Keigo yang detektif, tuh aku melihat pattern bahwa hidup tuh bukan hitam putih aja gitu. Selama aku baca buku-bukunya beliau, dan aku jadi ngerasa kayak, oh, semua tuh ada root cause-nya loh gitu. Kayak semua tindakan kita tuh jadi kayak ada, walaupun emang agak ngebosenin nih buku-buku kayak gue kalau detektif itu, karena dia menjelaskan terlalu rinci. Tapi setelah kayak kita ikutin, oh ternyata kok beliau tuh menyampaikan bahwa hidup tuh gak hitam putih doang, benar salah, tapi kayak ada ada banyak kayak banyak hal lain lah yang kita perlu tahu gitu.
mostly sih aku lihat gitu. Bahkan dari kelontong Namia aja tuh aku mulai ngerasa bahwa semenjak si kelontong Namia ini terkenal, jadinya banyak buku-buku yang kayak gitu. Jadi kan sebenarnya menjawab bahwa manusia-manusia pada saat ini tuh butuh sesuatu yang healing, yang tenang, yang work kayak gitu. Padahal itu cuman mungkin yang cuma satu bukunya dia yang heartwarming gitu lah. Buku yang lain kejahatan semua gitu. Itu sih. Oke, thank you, Ma Mary. Nah, kalau Prila gimana Prila? Lu pasca ngebaca karya-karya Keigo, apa sih yang lu rasa gitu? Atau ada hal anjir ternyata begini ya gitu tuh? Atau ada wow moment? Gimana Prila? Kan? Jadi mungkin sama alasannya, benar tadi Anida sempat nyebut kayak jadi lebih peka gitu terhadap situasi yang, apalagi kan itu kayak ceritanya tentang pencurian tapi ada sebab di belakangnya gitu kan. Nah terus Mary juga bilang ya segala hal ada root cause-nya, jadi emang bener dalam bukunya dia itu hampir yang bahkan yang kayak malis terus suspicion Mr. X apa ya, pokoknya itulah. Nah itu tuh kayak emang sih tindakan kejahatan, tapi tetap ada alasannya gitu. Kalau emang dibilang, tapi kalau misalnya dibilang kayak apa namanya, apa yang bisa mengubah, nggak juga. Gue menikmati ceritanya Keigo itu ya dengan santai dan pelan-pelan gitu, karena emang bukan buku yang harus gue baca cepet-cepet gitu, enggak. Justru bukunya Keigo tuh yang kayak ya sama kayak model funikula dan kawan-kawan gitu yang emang pelan-pelan banget gitu loh kita nikmatin gitu. Jadi kayak beda sama Minata Kanae terus Akio Shirikako yang bener-bener yang genrenya tuh langsung kayak dar gitu, kayak dari awal aja udah kayak udah dikasih tahu gitu. Jadi tapi ya gitu, dia ngasih peristiwa sosialnya juga, ada konflik apa sih di dalam situ gitu. Jadinya kayak biar lebih peka aja sih. Tapi tetap kayak gue tuh keren banget. Thank you Prila, benar-benar. Menarik ya. Jadi memang penuh teka-teki ya si buku Keigo ini. Jadi mungkin Prila ngebacanya kayak dinikmati gitu ya Prila ya. Kayak nggak ada target harian, ya udah berjalan aja. Menarik. Sekarang Gi. Nah, Gi gimana Gi? Ya, sorry, nama lu siapa Gi ya? Apa mau dipanggil Gi aja? Gisel. Tapi itu Bima tunjuk tangan tuh. Raise hand. Mau Bima ya, duluan? Bim. Kenapa Bim? Lu tunjuk tangan mau ke toilet? Oh iya gitu. Cuman daripada ke situ gue justru lebih kebelet pengen nanya sih. Nah, Oke Bim, gimana? Karena kayaknya seru banget ya gitu. Ada dua sih pertanyaannya, kayak ketika tahu gitu kan beliau ini meninggal gitu. Ketika lihat seri-seri bukunya itu kan apa ya, banyak kan bukunya gitu. Terus suka disebut gitu. Dari banyaknya buku itu ini disebut seri Galileo gitu dan sebagainya. Tapi dari judul-judul bukunya tuh kayak nggak berkaitan gitu. Berbeda dengan penulis-penulis Indo gitu, kayak Terelie, series Bumi, itu kita tahu series itu dari covernya. Begitu juga dengan seriesnya Kami Bukan Sarjana Kertas, kan itu covernya nyambung gitu kan. Nah, ada maksudnya nggak sih atau makna dari kenapa ini disebut series Galileo dan termasuk dari buku-bukunya itu. Begitu juga apa arti, apa pesan gitu atau garis merahnya dari series ini gitu. Terus pertanyaan yang kedua, emang apa sih yang membedakan atau apa yang bikin spesial buku-buku genre detektifnya Keigo dibandingkan kayak buku detektif populer kayak Sherlock Holmes atau bahkan detektif Conan gitu. Kalau detektif Conan kan dia populernya karena kita bisa meniru adegan kriminalnya. Kalau Sherlock Holmes
itu populer karena induksinya gitu. Nah, gimana tuh? Boleh dijawab? Nggak tertuju kepada satu orang, boleh kok. Gisel, Aninda, Mariam, Prila, Aulia, Karahmet juga boleh. Bahkan Mahyudin juga boleh tuh, Mahyudin. Emang dia join ya? Oh, join. Iya. Halo Kak Mahyu. Mahyu dengar suara gue nggak, Mah? Mahyu kayaknya lagi sibuk nih. Ya, Gimana tuh teman-teman? Halo. Halo. Oke, stay tune ya. Baru gabung Kang. Biasa lagi di warung. Aman, nggak apa-apa. Keren. Ya. Lanjut Double, dengerin. Pengetahuan dapat, Tuhan dapat loh. Gokil. Gimana tuh teman-teman? Ada yang mau nanggapi nggak pertanyaan dari Bima? Mau Mariam, Anida, Prila mungkin? Mungkin aku mau jawab dari pertanyaan Kak Bima ya. Sebenarnya yang detektif Galileo tuh cuman kayak tokoh doang gitu loh, kayak Sherlock gitu. Jadi nggak ada kaitannya. Nah, terus apa yang membuat beda dari yang lainnya? Menurut aku, Keigo tuh humanis banget dan kayak dia tuh lebih menekankan hubungan antar manusia, apalagi antar keluarga. Nah, itu yang membuat aku lebih ngerasa itu. Sedangkan kalau misalnya Sherlock Holmes, Agatha Christie, dia tuh fokusnya ke kejahatannya gitu, crime-nya. Tapi kalau misalnya Keigo, menurut aku dia membahas semua tentang hubungan antar manusia. Kayak contohnya tuh kayak cinta, ada juga keluarga, iri dengki, sesama satu kerjaan, iri dengki gitu-gitu itu tuh ada juga. Dan itu kan hal-hal yang sebenarnya itu dekat dengan kita ya. Kadang kan kejahatan-kejahatan yang misalnya kayak novel-novel kejahatan kayak misalnya Agatha Christie atau Sherlock Holmes itu kan kayak nggak terlalu dekat dengan kita. Tapi kalau misalnya di Keigo tuh apalagi karena dia juga Asia ya. Jadi itu cukup relatable gitu sama kehidupan kita. Makanya membuat aku jadi ketagihan membaca buku Keigo gitu. Oke, jadi bedanya buku-buku dua kayak Sherlock atau Agatha itu kan lebih kepada crime scene-nya gitu ya. Sedangkan Keigo karena dia humanis gitu kan, karena kita pun manusia jadi lebih kesentuh gitu ya. Cuman tadi maksudnya relate memang di sekitar kita banyak terjadi itu kah? Enggak, jadi kadang aku baca yang mana ya, yang Nihon Bashi itu kan hubungan antar keluarga ya, konfliknya. Nah itu menurut aku relate gitu, kayak akibat dari uh, anak yang dimanjain sama orang tuanya, terjadilah intrik-intrik gitulah. Dan itu menurut aku kayak, jarang nih novel yang bahas kayak gini dan dibungkus ala-ala detektif gitu. Gitu. Oh gitu. Jadi kayak kenapa si anak ini begini? Oh karena di keluarganya begitu ya kan dan semacamnya. Dan itu tuh dijelasinnya bukan yang kayak dari awal, tapi pas di akhir ketika udah semuanya udah dijelasin terus baru ketahuan oh sebenarnya tuh kayak gini ya awal mulanya, jadinya orangnya begini gitu. Jadi bukan fokus lagi siapa pelakunya, tapi kayak oh manusia tuh bisa jadi brengsek banget kayak gitu gara-gara gini ya gitu. Jadi apa ya, bisa dibilang ini tuh bukan terkait kayak ini tokohnya gitu, tapi lebih kepada elemen-elemennya gitu ya. Oke. Terus tadi juga terima kasih udah ngejawab bahwa itu tuh nama tokohnya ya, kayak kalau series ini series pertama gitu kan, episode pertama Keajaiban Toko Kelontong Namiya itu tuh detektifnya Galileo gitu. Begitu juga buku selanjutnya detektifnya Galileo juga. Apa gitu? Enggak, jadi karena buku beliau tuh banyak banget kan ya. Nah, salah satunya itu series Detektif Galileo. Kalau Kelontong Namiya itu beda lagi. Oh, beda Gitu. lagi. Tadi kan aku sempat mention kayak buku dia tuh sebenarnya kebanyakan detektif
Nah, tapi yang kelontong Namiya ini nih yang unik gitu. Namiya nggak ada kejahatan-kejahatannya itu. Oh, Pure iya kan cerita tentu novel tentang drama biasa. folklore. Oke, Kita makasih geser Mariam. ke Aulia atau ke Gi ya. Khawatirnya mereka mau nanggepin apa yang lo tanya tadi. Gisel gimana? Aulia mau nanggepin apa yang tadi Bima tanya nggak? Ini palingan Baru join. Gue nyapa dulu ya. Halo Savage. Savage. Gokil ya nama dia Savage. Dan halo Indrianto, selamat bergabung kakak-kakak. Silahkan Gi. yang ngejawab pertanyaan Kak Bima yang soal apa sih ngebedain si Sensei Keigo sama yang lain gitu ya. Kalau yang aku tangkap tuh kalau Keigo Higashino khususnya untuk buku-buku yang misterinya itu dia lebih nekenin ke yang kayak tadi Kak Mariam bilang ya, humanis gitu. Bahkan kita sampai berempati sama pelakunya tuh. Mungkin kalau misalnya kakak baca yang detektif Galileo seriesnya gitu kan, Suspect X, kalau nggak salah tuh Salvation of Sin, terus Silent Parrot gitu ya. Itu kita malah jadi kasihan sama pelakunya sebenarnya di akhir gitu. Kenapa pelakunya ngelakuin itu ya karena ada alasan yang sebenarnya kuat banget dan bahkan mungkin kalau kita yang ngalamin sendiri bisa jadi kita juga ngelakuin hal itu gitu. Nah itu tuh mungkin yang Keigo Higashino tuh bisa deliver well banget sih. Kalau aku sih nggak bisa compare ke buku lain yang bergenre sama ya. Karena aku baru baca beberapa juga palingan mungkin yang Tokyo Zodiac Murder itu kan beda banget ya. Itu kan gore banget. Nah kalau misalnya Keigo tuh jauh dari gore sih, tapi dia emang bener-bener lebih banyak moral value-nya aja. Kayak gitu. Tapi emang enak banget dibacanya. Tuh Bim, berarti lo harus baca Bim. Udah langsung check out dah lo satu buku. 9 buku. Apa Bim? Kenapa? Apa tadi? Kalau lebih buku Keigo juga nggak masalah, biar lo nggak jadi penasaran lagi dan punya apa namanya referensi baru tentang Keigo. Kak Anida gimana? Anida mau nambahin apa yang tadi ditanya sama Bima? Untuk yang ini kayaknya aku nggak nambahin soalnya aku belum baca semua buku Keigo yang detektif series, jadi kayak belum tahu detailnya gimana. Oke. Aman. Mai gimana Mai? Ada yang mau kamu sampaikan? Atau kamu mau jawab pertanyaan Bima? Oh, sama Kak, aku juga baru baca yang keajaiban doang. Jadi belum bisa jawab. Aulia masih join? Iya, kalau aku pribadi jujur sebenarnya aku belum pernah baca bukunya. Cuman aku emang penasaran sama tokoh kelontong Namiya. Jadi mungkin di sini aku akan lebih banyak nyimak aja sih kakak-kakak. Oke. It's okay. Oke, Aulia. Bicara tentang apa namanya buku karya Keigo ya, emang gue juga punya pengalaman yang apa ya, ternyata benar tadi apa yang disampaikan oleh Mary, Keigo punya sisi humanis. Jadi Atsuya Kohei sama Sota dia kan kejebak tuh di toko kelontong, kemudian mereka kaget kok muncul surat gitu. Nah surat ini kan kalau nggak salah dari si Kelinci Bulan. Jadi Kelinci Bulan tuh lagi bingung antara dia harus ngelanjutin karirnya sebagai atlet yang udah apa namanya akan ikut serta dalam kegiatan Olimpiade, ataukah dia harus mengurus kekasihnya yang kena kanker tuh. Nah dia kan akhirnya ada di persimpangan ya, ada di dua pilihan yang memang sama-sama pentingnya. Di satu sisi dia harus ngejar karir dia gitu, Olimpiade kan mungkin bisa jadi apa ya pencapaian tertinggi lah bagi seorang atlet. Tapi di sisi lain dia harus ngurus kekasihnya ini. Gitu. Ya
gimana ya, bahwa 3 pencuri itu ternyata masih punya moral juga, masih punya apa namanya, sisi-sisi humanis lah untuk membalas surat itu gitu. Jadi ternyata emang nggak semua pencuri itu apa ya, bisa dikatakan jahat lah, cuma memang konteksnya dalam keadaannya aja gitu mungkin yang nggak sesuai. Apalagi Bim? Ada yang mau lu tanya lagi nggak Bim? Udah cukup sih, jadi gue udah dapat gambaran kenapa sebegitu bagusnya gitu ada buku-buku Keigo. Oke, halo Faizatul Kamila, thank you udah join. Sebentar. Nah, oke, lanjut lagi. Selanjutnya apa ya? Biasanya gini deh. Kalau bicara tentang novel-novel yang apa, misteri atau penuh dengan teka-teki, Maria sama Anida biasanya ngabisin waktu berapa hari? Lu tipikal orang yang memang cepat untuk menyelesaikan satu buku misteri atau mungkin menikmatinya aja gitu kayak Prila tadi? Mulai dari Mary dulu deh. Gimana Mer? Jujur kalau Keigo karena dia tuh super detail di awal, jadi lama banget pas gue kerja juga kan. Jadi nggak ada waktu yang benar-benar seharian bisa baca buku, itu bisa seminggu. Bahkan ada buku kayak yang Kelontong Namanya tuh gue bisa sebulan deh. Karena kayak udah terlalu nyaman sama bukunya gitu, jadi nggak mau selesai-selesai. Oke, sebulan jadi ya. Kalau Anida gimana Anida? Kalau aku pas baca buku Keigo yang Namiya, terutama aku termasuk cepet kayaknya. Soalnya waktu itu ada apa? Aku juga punya kegiatan untuk membahas buku ini, jadi waktu itu ada deadline 2 minggu kayaknya aku baca 2 minggu, tapi sambil aku catat-catat yang pentingnya gitu, dan juga karena ini kan gampang kayak kok bisa begini ya gitu kan di satu bab, abis itu aku baca lagi yang sebelahnya itu. Kira-kira aku bacanya 2 minggu sih. Tapi untuk rata-rata baca buku yang lain itu aku sehari pas lagi rajin-rajinnya, sehari itu bisa sejam, paling banyak 50 halaman untuk baca. Menarik. Kalau Gisel, gimana Gisel? Kalau lu tipikal apa namanya, pembaca yang memang punya target untuk menyelesaikan dalam waktu kurang dari seminggu, atau memang lu menikmati bacaan lu ya berapapun lamanya gitu, yang penting buku ini bisa gua mengerti dan gua pahami. Gimana Gisel? Kalau buat yang Namiya barusan ngintip di Goodreads lagi, itu 2 minggu kemarin selesaiinnya. Lumayan cepet. Tapi lebih cepet yang misterinya sih, karena series misterinya di beliau lumayan page turner ya, jadi kayak kita penasaran terus sih. Jadi kayaknya waktu itu yang Suspect X khususnya semingguan udah selesai deh, karena aku penasaran banget itu akhirnya kayak gimana.
Paling gitu sih. Menarik. Jadi memang variatif ya. Oh. Di satu sisi kita pengen membaca itu kan jadi suatu kebutuhan ya. Tapi di sisi lain memang punya skala prioritas. Jadi harus ngimbangin tuh antara selesai dulu kerjaan, kemudian baru menuntaskan apa yang memang jadi kebutuhan kita. Kalau lu Mahyu, Bang Mahyu gimana? Pernah nggak baca karya Keigo? Atau memang baru dengar nama Keigo Higashino? Jujur baru dengar, Kang. Tapi pernah bersinggungan, cuma mungkin kurang terlalu mendalami gitu. Saya sendiri kalau membaca novel itu kalau lagi mumet gitu. Tapi kalau lebih kepada kepancingan gitu. Jadi kalau novel itu nggak terlalu mendalami gitu. Paling novel-novel kalau di Indonesia paling Trelie gitu. Jadi nggak terlalu, saya sendiri nggak terlalu familiar. Itu Kang. Oke, thank you Kang Mahyu. Mai, selain Keigo mungkin Mai baca karya-karya lain baik dari penulis dalam negeri. Kalau aku sendiri menargetkan satu buku itu seminggu sih Kak. Tapi ada sih yang satu buku itu dua hari misalnya. Tapi ada juga seringnya kayak DNF gitu, kayak aku kayak nggak ada minat buat baca gitu tuh. Kadang ada sih buku yang bikin aku kayak reading slump gitu tuh. Misalnya kayak lagi sibuk-sibuknya, terus ketika baca buku itu malah kayak gak mau gitu baca buku gitu. Jadi mungkin rata-rata sih seminggu satu buku. Seminggu satu buku ya. Oke, geser ke Aulia. Kalau Aulia gimana Aulia? Kalau aku jujur aku sebenarnya slow reader ya. Paling cepet tuh bisa semingguan lebih atau 2 minggu. Paling lama tuh satu buku bisa sebulan gitu sih. Karena emang sebenarnya juga menikmati setiap ceritanya gitu kan. Kalau misalnya terlalu buru-buru kadang kayak jadi nggak nyambung gitu loh. Sebelumnya tuh ini bahas apa kok tiba-tiba gini gitu. Pernah sih nyoba sekali kayak coba cepet gitu kayak 5 hari atau 4 harian gitu. Jadinya kayak pas selesai baca tuh kayak ada yang missing kayak ada yang missing gitu. Kalau dari aku gitu. Oke, thank you Aulia. Kalau Prila gimana nih Prila? Gila, ini kayaknya padat banget aktivitasnya Prila. Prila lu tipikal pembaca yang cepat atau lebih ke menikmati aja gitu? Jujur kayaknya kalau yang tahu gue sebelum-sebelumnya itu I'm fast reader, gue emang pembaca cepat aslinya. Kayak tapi ya gitu, gue nggak mau menargetkan gue harus berapa gitu, karena jatuhnya tuh gue yang terbebani. Satu, kayaknya yang aktivitasnya banyak nggak cuma gue, kayak banyak banget di sini hampir semuanya aktivitasnya tuh banyak gitu loh. Nah terus ya emang buat gue sendiri bacaan tuh ya dinikmati. Nah terus kadang kan kita emang kadang suka kena reading slump ya. Nah gue tuh tipe yang harus pindah buku kalau gue nggak mau baca buku. Misalnya kayak Keigo itu gue nggak baca satu bukunya dia doang, harus gue selingin sama buku-buku yang lain. Karena tadi Keigo tuh salah satu novel yang kayak ada kalanya gue bisa baca cepat. Kayak Malis tuh gue bacanya cepat. Karena salah satu jalan cerita yang gue suka, tapi kayak pelakunya itu udah di spill duluan tuh di awal gitu loh. Ini dia loh pelakunya, tapi caranya gimana ya gitu. Nah itu tuh baru nanti di kemudiannya gitu loh, di berikutnya baru dikasih tahu. Dan yang kayak itu yang salah satu yang kayak gue ngiranya kayak oh nih orang punya gaya menulis yang berbeda ya gitu. Terus tapi di novel yang lain itu enggak, dia baru dikasih tahu di akhir pelakunya, yang mana lo udah
kasus-kasusnya tuh yang kayak perlahan dibongkar, kayak kan dia pelan-pelan banget nih si detektifnya ini kan buat ngebongkar satu kasus itu kan, dia harus pindah ke kayak apa ya yang Salvation of Saint itu kan dia pindah-pindah. Terus Malis juga dia pindah-pindah si detektifnya dari tempat A ke tempat B, terus dia pindah lagi gitu kan. Sampai akhirnya kayak dia nemuin clue dan sebagainya dikumpulin jadi satu terus di-spill di akhir gitu. Jadi kayak menurut gue itu yang bikin kayak gue tuh menurut gue bukunya bukan tipe yang harus gue baca langsung cepet gitu. Tapi ada juga novel yang gue langsung baca satu hari abis. Itu kayak kemarin gue baca Holy Mother, punyanya Akio Shirikako, itu gue langsung habis satu hari gitu. Jadi ya kayak balik lagi tergantung mood baca gue juga hari itu gimana. Sama sih kayak teman-teman di sini juga. Kebanyakan kayak kita tergantung kita gitu. Tapi kadang ada beberapa buku yang gue mesti 2-3 bulan buat nyelesain, bahkan ada yang setahun gitu. Atau ya kayak tadi mungkin Mei ya bilang ada yang DNF juga, itu ada banyak banget buku yang DNF di gue yang ujung-ujungnya yang kayak oke gue nggak cocok deh, nanti kita ketemu lagi ya gitu. DNF tuh apa sih Prila? Did not finish, jadi emang nggak di apa ya, kalau gue DNF itu benar-benar yang nggak bakalan gue selesain sama sekali. Jadi kayak ketika gue udah baca nih gitu kan, udah berusaha untuk membaca dan masuk gitu kan, ambillah 1 bab atau 2 bab, tapi ternyata nggak cocok gitu. Nah, ketika udah nggak cocok, itu biasanya gue langsung tutup buku dan gue nggak akan buka dia lagi. Biasanya kayak gitu. Menarik. Dan itu lu tadi baca yang 1 hari langsung habis itu durasinya berapa lama, Prila? 1 hari habis durasinya berapa lama ya? Bisa mungkin nyampe lebih dari 5 jam. Mungkin Ya itu 5 jam. apa namanya bertahap ya, maksudnya nggak dalam 1 kali 4 jam lu langsung habisin semua kan? Kalau gue lagi libur 1 kali duduk. Anjir. Kalau lagi libur 1 kali duduk, tapi kalau enggak ya gitu selang-seling. Menarik. Oke, teman-teman on cam dulu semuanya, kita dokumentasi ya. Kak Bima, lu apa namanya? Lu dari handphone apa dari laptop, Kak Bima? Maaf ya, aku nggak bisa on cam dulu. Dari handphone. Dari handphone? Lu dari handphone? Iya. Oh, gue kira dari laptop. Oke, halo Nama, selamat bergabung. Oke. On cam kita. Bim, tolong ini ya Bim ya. Tolong screenshot. Oke deh kalau gitu. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Udah. Oke, udah. Sok, teman-teman yang lain, Aulia, Mai, Gi, Kang Mahyu, ada yang mau ditanyain nggak sama Kak Anida dan Kak Mary? Saya justru pengen ini apa? Ke semuanya aja gitu. Gimana boleh. Tadi kan hampir bisa dikatakan yang hadir ini rata-rata melek baca ya gitu. Tapi kita punya sebuah kenyataan bahwa yang disebut di beberapa survei minat baca kita itu rendah gitu. Nah, teman-teman sendiri bagaimana melihat fenomena itu gitu. Sisi lain kita dihadirkan dengan kenyataan bahwa minat baca kita itu rendah gitu. Tapi kalau kita bertemu atau berkumpul dengan orang-orang yang punya minat yang sama dalam membaca, kita seperti punya dunia sendiri bahwa oh ternyata yang cinta baca itu banyak loh gitu. Tadi bahkan siapa tadi? Teh Prila ya kalau nggak salah. Benar. Hanya sehari bisa menyelesaikan 1 buku gitu dibaca.
Saya juga dulu pernah gitu baca novel bukan Ketika Cinta Bertasbih. Bumi Ya. karyanya ini siapa? Karyanya Kang Abik yang latarnya di Rusia. Lupa saya judulnya apa. Itu juga 1 hari gitu. Kalau ada yang ingat mungkin kasih tahu. Itu 1 hari gitu. Tapi tadi seperti yang saya katakan, kita punya satu kenyataan bahwa minat baca kita itu disebut rendah gitu. Di sisi lain kita ada juga kenyataan bahwa banyak loh yang suka baca. Nah, teman-teman sendiri bagaimana melihat fenomena tersebut gitu. Terima kasih Kang. Oke, thank you Mang Wahyu. Ya. Gimana tuh teman-teman, mau nanggapin nggak apa yang tadi disampaikan sama Mang Wahyu? Jadi mungkin by data gitu ya, orang-orang bukan ada beberapa data mungkin yang mengasumsikan bahwa minat baca di Indonesia rendah nih. Tapi ketika kita ngumpul sama circle yang kayak gini nih, ternyata luar biasa juga. Orang-orang bahkan interest sama baca, bisa membaca atau menghabiskan 1 buku dalam durasi yang kurang dari 12 jam. Nah, kalau teman-teman nanggapin hal itu gimana tuh? Apakah memang itu hanya apa ya? Data yang diambil objek penelitiannya siapa gitu tuh? Atau mungkin memang itu di-share buat apa ya? Ya begitulah. Teman-teman ada yang mau nanggapin nggak? Silahkan. Mary, Anida, Prila, Bima mungkin, Mai dan Aulia. Kalau aku sih, kalau yang aku lihat ya, sebenarnya kita tuh minat bacanya tinggi sih. Tapi ya karena fasilitasnya kurang. Aku sendiri mulai suka baca itu pas sebenarnya dari SMA juga pernah suka baca. Tapi aku nyadar aku suka baca itu ketika disediakan gitu. Aku pas SD suka baca cerita bersambung di Facebook. Terus waktu itu aku nggak tahu kalau misalnya ada buku-buku bagus gitu ya di luar sana kayak yang buku detektif segala macam. Karena aku tidak disediakan gitu. Tapi aku waktu itu baca-baca di internet gitu. Terus ketika aku masuk MTS yang emang sekolah gitu ya, sekolah MTS yang emang disediakan buku-buku itu, terus aku baca satu-satu. Aku tahu kalau misalnya aku suka baca. Nah, dari situ kan sebenarnya salah satu yang bikin aku baca itu kan ketika disediakan gitu ya. Dan yang emang anak-anak yang nggak dapet privilege tersebut gitu, dia nggak bakal kenal gitu dengan membaca, serunya membaca gitu. Kalau misalnya nggak ada buku yang bisa dibaca gitu. Itu tuh menurutku salah satu kenapa gitu ya minat baca kita nggak terlihat gitu. Padahal menurutku banyak gitu. Kalau misalnya emang dipupuk dari kecil untuk baca buku. Terus juga kalau sekarang tantangannya lebih besar sih menurut aku, soalnya kan udah ada gadget ya. Jadi apa-apa lebih suka yang pendek-pendek. Kayak misalnya nonton video TikTok gitu ya. Jadi apa sih kan namanya aku lupa. Jadi fokusnya itu cuman sedikit gitu loh. Karena udah terbiasa melihat video-video yang ringkasannya langsung ringkas, ketika dikasih yang panjang-panjang kayak buku tuh nggak bisa fokus gitu. Rata-rata anak sekarang itu kayak gitu dari yang aku lihat. Jadi tantangan selain emang jangkauan fasilitas buku yang emang hampir nggak ada, juga tantangannya itu video-video pendek yang ada di sosial media yang membuat anak-anak makin susah untuk kenal buku. Karena sudah terbiasa melihat potongan-potongan video pendek yang langsung ngasih informasi secara belak-belakan, tapi yang nggak ada prosesnya gitu. Kalau dari buku kan kita bisa bisa membaca banyak gitu, tahu proses dari suatu cerita gitu, nggak secara langsung kesimpulan doang. Nah, dari situ tuh
menurutku makin susah sih untuk memupuk minat baca. Tapi kalau misalnya dari apa namanya, lingkungan gitu ya, lingkungan terdekatnya mau gitu untuk membiasakan, menyediakan gitu, menurutku masih bisa. Gitu kalau dari aku, Kak Mahyu ya tadi ngomong. Oke, thank you udah. Mang Mahyu, apa namanya teman-teman, pembahasan tentang Keigo, saya rasa kita cukupkan. Kita nggak apa-apa pembahasannya out of konteks ya, di luar dari konteks Keigo. Oke. Kak Mary, aman Kak Mary? Oke. Kak Mary gimana mau nanggapin nggak Kak Mary? Oh iya, paling aku mau nambahin ya, kayak dilema gitu kan ya. Sekitar kita semua orang pada bacanya juga mantep-mantep, keren-keren. Tapi kayak kita cuma living in the bubble doang, guys. Sebenarnya kita cuma hidup di dalam bubble kita aja gitu. Kenyataannya ada anak di NTT yang sampai bunuh diri gara-gara dia nggak bisa akses hal-hal yang seperti itu gitu. Kayak memilukan gitu kan. Ya, jadi kalau dibanding dengan jumlah orangnya, itu jumlah orang Indonesia tuh banyak pol. Tapi untuk orang yang punya akses itu sedikit ya gitu. Balik lagi ini tuh sebenarnya masalah struktural. Sama ya itu karena nggak ada akses jadinya minat kita dikit. Ya karena nggak ada bukunya gitu. Tuh. Cukup, Kak Mary? Oke. Bim, lu mau nambahin Bim? Tentang apa yang disampaikan sama Mahyu? Atau mungkin Kaprila? Kaprila gimana? Kaprila dulu deh, punya asumsi nggak tentang apa yang ditanya sama Mahyu tadi? Oke. Jujur pas dengar pertanyaan ini, gue seneng banget gitu. Terus dari Anida jawab, Mary jawab, itu tuh menurut gue sebenarnya sudah mewakili. Tapi itu kan kalau nggak salah surveinya UNICEF apa gitu, aku lupa. Emang lembaganya bukan lembaga Indonesia kan yang mensurvei dan hasilnya. Jadi waktu itu sempat ada lewat video, aku lupa, dia dosen, antara dia dosen UI atau dosen UGM, beliau menanyakan mana bukti surveinya dan siapakah orang-orang Indonesia yang disurvei akan hal itu gitu. Nah, namun lembaga yang mensurvei kita itu tidak bisa memberikan hasilnya. Sedangkan kalau misalnya kita tahu indikator literasi itu bukan cuma dengan banyak baca, tapi benar tadi tempat, akses dan sebagainya itu menjadi faktor yang menentukan apakah minat baca sebuah daerah, wilayah, kota atau negara itu tinggi atau kecil. Nah, ya benar teman-teman yang lain itu bilang, ya sebenarnya minat baca kita tuh nggak jelek-jelek banget. Iya benar, karena apa? Karena untuk bubble kita, lingkungan kita, itu kita memiliki akses itu. Gampangnya adalah mungkin dari orang tua kita memberikan memberikan uang saku, yang mana itu kita menyisihkan itu buat kita beli buku gitu kan. Jujur gue kayak gitu. Nah, terus sampai akhirnya kita punya gaji sendiri yang akhirnya kita mengeluarkan sebagian dari gaji kita untuk beli buku gitu. Nah, terus dengan adanya perpusnas dan sebagainya, itu kan merupakan salah satu bentuk wadah atau tempat yang mana kita bisa minjem buku secara gratis dan itu emang disediakan oleh negara kan. Nah, harusnya ya memang kalau misalkan akses mau menyeluruh ya nggak cuma dari perpusnas aja, tapi apakah akses-akses di tiap daerah, bahkan yang kayak untuk dari buku tulis, sekolah, sudah ada perpustakaannya atau belum? Kan akses paling terdekat dengan anak-anak itu adalah sekolah. Tapi kalau sekolahnya aja untuk fasilitasnya tidak ada, bahkan cenderung minim, yang disediakan hanya buku-buku yang mungkin layak, tapi bukan buku bacaan yang bisa dinikmati oleh anak-anak, ya menurut aku ya itu mungkin yang menjadikan salah satu faktornya. Jadi bukan minat baca sebagai seseorang, tetapi lebih ke fasilitas yang tersedia. Ya benar, masalahnya itu udah struktural.
gitu. Oke, thank you Prila atas tanggapannya. Jadi Mang Mahyu itu tanggapan dari teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 9:09, gue khawatir teman-teman mau melanjutkan aktivitas lagi. Boleh nanya nggak Kak? Siapa nih? Boleh. Oh, iya. Gimana? Sebelumnya mohon maaf karena memang baru bergabung di Zoom Meet ini dan juga mungkin baru pertama kali ikut Zoom Meet di IBF ya. Sebelumnya mohon maaf jika bising karena memang di jalan. Cuma bukan yang ingin ditanyakan, tapi lebih ke minta sarannya dari kakak-kakak semua yang memang yang aktif di dunia baca. Saya sendiri mungkin beberapa hari memulai mencoba membaca dan kayak membuat challenge gitu tuh untuk diri sendiri, kayak misalkan 20 menit membaca selama 1 hari itu gitu, 1 hari 20 menit membaca, baik buku apapun itu. Nah, tadi kata gue potong. Namanya siapa namanya, Kak? Oh, namanya ya lupa. Saya namanya Mas Nun Fauzi. Oh, gue panggil Fauzi nggak apa-apa? Boleh. Oke, Fauzi dari Pandeglang apa dari Tangerang? Dari Pandeglang. Oh, dari Pandeglang. Ya. Oke, jadi pertanyaannya Fauzi? Minta saran sih ataupun kayak gimana sih cara untuk memotivasi diri sendiri untuk selalu membaca, artinya kayak yang hadir setiap hari membaca, baik itu misalkan 20 menit, 30 menit, atau mungkin 1 jam. Karena realitanya kadangkala kita sering teralihkan lah fokusnya, yang tadinya misalkan pengen baca, tiba-tiba pesan masuk atau WA masuk, terus ya tanpa sadar gitu. Dan juga mungkin gimana sih cara agar tetap konsisten untuk membaca. Itu aja sih, Kak. Mohon maaf sebelumnya. Aman. Thank you Fauzi atas pertanyaannya. Gue mulai dari Mariam dulu deh. Mariam gimana? Kalau misalnya perihal tentang aktivitas membaca, lu termasuk orang yang rutin nggak dalam seminggu, misalnya lu sehari pasti baca 5-10 halaman, atau lu menyisihkan waktu 10-30 menit gitu untuk membaca? Gimana Mariam? Gue udah suka baca tuh kan dari kecil sampai sekarang. Mungkin pertama yang gue saranin ya, itu suka baca buku yang lo bener-bener kayak into banget, suka atau kayak lo penasaran banget. Nah, itu satu. Yang kedua, menurut gue itu ampuh banget adalah buat buku itu visible atau kayak deket dengan lo, kayak kemana-mana lo bawa buku gitu. Jadi kalau bengong dikit, kita kayak daripada lo scroll 2 minggu, ya udah baca buku aja. Ketiga, ini yang paling ampuh banget di gue adalah berkumpullah dengan orang-orang yang suka baca buku. Karena FOMO itu real. Jadi kayak FOMO banget kalau misalnya teman-teman pada ngomongin ini, kayak apa sih, kok seru banget sih gitu. Terus jadi diskusi juga gitu. Makanya ikut Pandeglang Book Party mungkin biar jadi suka baca buku gitu. Thank you Mariam. Oke, sekarang Anida gimana kalau Anida sendiri? Kalau aku sama sih kayak Kak Mariam, tapi aku mau nambahin aja kalau misalnya pengen gitu ya, nanemin kebiasaan baca tapi belum konsisten amat gitu. Kalau aku itu selain emang suka buku genre tertentu yang aku suka, aku tuh netapin di jam berapa aku bisa baca buku, dan di saat itu tuh aku rutin setiap jam itu tuh aku baca. Misal aku bacanya setelah subuh gitu ya, sejam. Aku biasanya kan emang kadang banyak yang bikin distract kan, kadang notif WA gitu segala macem. Aku itu kalau nggak matiin HP, aku ngeset ada aplikasi yang pokoknya buat baca gitu.
kalau enggak Bookmori atau enggak aku pakai Forest, aplikasi Forest. Jadi kayak selama sejam ini aku belajar gitu misal. Jadi HP aku cuma timer aja gitu untuk baca gitu ya, untuk aku lagi baca gitu, HP nge-timer gitu. Kalau aku kayak gitu nanti aku sejam dapat berapa halaman, misal dalam sejam aku dapat 50 halaman gitu. Nah, udah gitu udah gitu. Nanti lanjutnya hari berikutnya gitu, biar konsisten dulu dan kita merasa terikat dengan bukunya ketika udah baca gitu, kayak oh berarti aku tahu lanjutan bukunya besok gitu. Itu yang buat aku konsisten, selain emang aku suka bukunya dan pengen tahu alur ceritanya kayak gimana. Terus kalau aku pribadi, Kak Anida, sorry, ya. potong dulu. Apa namanya? Untuk discuss gue serahkan ke Bima ya. Bim, ambil alih dulu Bim, sorry. Gue lupa nggak bawa charger. Oke, Matt. Oke. Oke, boleh dilanjut, Aninda. Ya, kalau aku sendiri, aku udah lama, maksudnya ya, karena aku suka baca, aku tuh udah lama terikat dengan fiksi gitu. Jadi kalau nggak baca fiksi, nggak menikmati fiksi sehari itu berasa aneh gitu. Kan jadi dari situ tuh aku kayak, oh iya, aku bisa mendapatkan yang aku suka gitu dari baca, misal atau nggak dari nonton gitu ya. Dari cerita fiksi yang bisa aku nikmati gitu. Jadi ada kebutuhan yang bisa aku penuhi gitu dari membaca. Gitu aja sih kalau dari aku, Kak Fauzi ya. Gitu, Kak. Oke, terima kasih atas jawabannya dari kedua narasumber. Untuk non-narasumber seperti Prila, Mang Mahyu, Aulia, dan Mai, ada mau nambahin kan nih tips-tips supaya kita tuh bisa punya minat baca atau bahkan bisa gitu lama membaca dan tidak mudah terdistraksi gitu. Kak, aku nambahin dikit. Mei dulu deh boleh? Oke, makasih Kak. Aku mau nambahin, tadi bener sih kata Nida, salah satunya tuh kita harus konsistennya tuh dengan men-challenge diri. Misalnya kayak aku harus baca buku 10 halaman sehari gitu tuh. Terus supaya ada pengingatnya mungkin bisa install aplikasi Bookmori yang tadi disebutin. Di Bookmori tuh ada kayak timer buat kita ngeset baca kita gitu tuh. Kayak timernya tuh misalnya kita 10 halaman tuh dapat berapa menit gitu waktunya. Nanti kayak dia ada progresnya, misalnya hari ini 10 halaman, besoknya 10 halaman gitu tuh di Bookmori. Terus di Bookmori itu ada kalender bulanan yang kayak misalnya tanggal 1 kita baca buku ini, nanti ada gitu tuh cover bukunya di kalender itu. Nah, yang kedua mungkin harus cari dulu satu buku seperti yang Najwa Shihab katakan, cari satu buku untuk kamu suka baca gitu tuh. Jatuh cinta dari buku itu gitu tuh, dari satu buku itu. Mungkin untuk pemula jangan muluk-muluk buat baca yang non-fiksi kayak yang Madilog gitu. Atau misalnya ya buku-buku yang non-fiksi gitu loh. Mungkin bisa dari novel romance dulu nggak apa-apa. Atau dari buku tipis-tipis dulu nggak apa gitu tuh. Terus yang ketiga mungkin ikut gabung diskusi komunitas. Mungkin kalau kakaknya orang Pandeglang bisa ikut Pandeglang Book Party, tapi kalau misalnya kakaknya orang Serang, kota Serang bisa ikut Ruang Baca Serang. Kebetulan aku foundernya Ruang Baca Serang. Atau ada Serang Book Party juga di Serang gitu tuh. Mungkin dari mengikuti media sosial dari komunitas gitu, kita jadi ikut tertarik buat join baca buku gitu Kak. Itu sih mungkin dari aku. Oke, terima kasih Kak Mai. Tadi mau kasih tips ya Pak lagi Kak Prila. Iya, aku setuju sama yang teman-teman bilang. Cuman aku tuh
yang kadang sebelum tidur itu suka scroll handphone kan. Nah, daripada aku kayak gitu, makanya buku itu selalu ada di tempat tidur. Nah, emang sih ini salah satu kebiasaan jelek baca sambil tiduran, tapi dibandingkan aku scrolling, aku better buka buku terus aku baca sembari sampai ketiduran gitu loh. Aku yang lebih baik kayak gitu, atau yang kayak udah ngantuk aku tutup buku, ya udah langsung aku tidur gitu. Nah, itu yang kayak salah satu yang terampuh, kayak sehari itu aku paling nggak baca buku, nggak jangan sampai enggak gitu. Nah, mau sehalaman kayak 2 halaman itu nggak masalah banget. Nah, terus sama yang terakhir adalah kayak kalau emang kesulitan baca novel atau nyari buku tipis kayak gimana, kadang untuk membangkitkan minat aku baca buku puisi. Karena puisi itu yang kayak paling gampang dicari gitu. Puisi itu paling mudah buatku. Nah, terus kalau nggak puisi ya aku buka komik dari webtoon atau kayak nyari aja komik apapun, itu biasanya aku pasti mengalihkannya ke situ. Itu sih. Oke, terima kasih Prila. Aku juga mau nambahin sih. Uh, Tadi udah cukup bagus ya, Fauzia ya. Nama ini dia udah nge-challenge diri sendiri dengan mencoba nih nge-set waktu baca 15 menit, 20 menit gitu. Aku baru-baru ini ngebaca research paper gitu. Apa sih dampaknya ketika kita tuh di-challenge gitu. Dan justru kalau kita emang sendiri nge-challenge diri kita sendiri untuk fokus ngebaca itu, baik itu misalkan nge-set target 20 menit ini gue harus bisa baca tanpa ada distraksi dan semacamnya, atau sehari beberapa halaman gitu. Nah, itu di awal-awal memang akan sulit ya gitu, kita karena kita tiba-tiba ngeset challenge gitu dibandingkan secara perlahan gitu. Dan itu lebih bagus sih daripada kita ketika terdistraksi dan kita malah terlena dengan distraksinya itu. Dan challenge dan apa ya, itu kayak ngebuat eh, otak kita tuh ya makin males gitu. Ada juga kan yang namanya kalau nggak salah neuroplasticity ya, yang mana kalau kita eh, sebisa mungkin membangun habits itu, meskipun kita sendiri kesulitan ya untuk ngebangun habits itu, habits baca, setidaknya dalam otak kita tuh udah mulai terbentuk dan mulai berkembang kalau baca ini akan menjadi habits baru gua gitu. Ketika yang tadinya udah ngeset 20 menit baca, ternyata cuma bisa 5 menit, itu kalau kita set lagi kayak besoknya atau minggu depannya, nanti naik jadi 6 menit, nanti naik jadi 7 menit gitu. Itu apa ya, jangan nyerah di awal sih, kayak susah juga ya ternyata baca buku gitu kan. Terus yang kedua, pastikan buku tuh ya ada di mana-mana gitu, kayak mungkin di tempat tidur pun adain buku, terus juga di tempat belajar adain buku, bahkan sehingga kayak ada buku di mana-mana. Itu tuh ngebuat kita tuh jadi apa ya, bisa dibilang kayak apa ya, agak lupa sih. Jadi ngebuat buku tuh mudah gitu, lebih mudah untuk kita ngeraih buku dibandingkan distraksi lain. Nah, terus juga untuk memilih buku ini sih cuma bisa dijawab oleh diri sendiri ya gitu. Pertama, kamu pengennya sih baca buku tuh untuk apa gitu. Kalau kamu gabut gitu kan, berarti bisa baca novel, atau pengen healing atau escape reality gitu. Dan kalau pengen ngerasa pengen punya skill baru, atau ngerasa pengen punya knowledge, atau mungkin kayak penasaran gitu, kenapa sih bumi ini bulat gitu, berarti kan bacanya buku non fiksi gitu. Atau mungkin kayak kalau kerja kan kayak atasan minta kamu lebih
ini berarti kan baca buku manajemen atau buku leader atau anything itu, atau untuk menguasai skill tertentu gitu. Jadi jangan coba paksakan gitu. Oh, di gua adanya buku filosofi teras gitu kan, dan nggak cocok, itu nggak apa-apa untuk tidak dibaca gitu. Bisa tanya dulu ke diri yang lain, aku pengennya baca buku apa gitu. Dan ketika kita udah nemu ya, seperti kata Najwa Shihab, cuma perlu satu buku untuk kita tuh bisa jatuh cinta pada membaca gitu. Itu sih dari gua. Gimana? Apakah tips-tips dari kita sudah cukup, atau Miftah mau nambahin mungkin tipsnya? Boleh. Saya mau nambahin. Kang Miftah duluan. Saya juga setuju sama pendapat teman-teman. Tapi tadi di akhir pemaparan Kang Bima soal, ya saya setuju. Jadi emang kita itu membaca itu untuk apa gitu. Kalau saya lebih ke pertanyaan, membaca itu untuk apa? Membaca itu kalau bagi pelajar bukan mungkin ya, memang wajib karena diperlukan gitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak lagi berada di lembaga formal, mungkin membaca itu untuk apa gitu. Jadi membangkitkan semangat membaca itu kembali ke diri kita sendiri gitu. Saya sendiri termasuk orang yang lambat mengenal dunia baca gitu. Itu kira-kira kelas 2 aliyah atau kelas 1 gitu. Itu pun bisa dikatakan iseng-iseng gitu. Kalau sebelumnya memang kelas 6 gitu, lebih suka paling baca lirik-lirik lagu gitu, ditulis di buku gitu. Jadi bahan kebanggaan gitu, dibaca sama teman gitu. Enak ya tulisannya bagus. Padahal bukan tulisan sendiri, habis duplikat dari lagu-lagu pop yang populer gitu. Tapi orang menyebut karya kita itu bangga gitu. Aslinya cuman plagiat gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, nggak sengaja gitu, teman baca buku, kalau nggak salah itu terjemahannya bukunya Imam Al-Ghazali kalau nggak salah. Ngiseng baca gitu, terus pas baca tertarik gitu. Jadi iseng dibawa ke pasar, ke toko buku, ditanya gitu, ada buku ini enggak gitu. Kata penjualnya, nggak ada buku ini mah gitu. Lah sama dia dikasih novel, kalau nggak salah itu novelnya Kang Abik, Cinta Suci Zahrana kalau nggak salah gitu. Itu iseng beli gitu, nggak niat gitu. Artinya maksudnya nggak ada niat pengen beli buku ini, enggak, cuman ada buku bagus nih pinjam dari teman gitu. Kayaknya enak kalau beli gitu. Itu doang gitu. Setelah itu pas pulangnya di mobil ketemu, nggak tahu siapa orang, ini buku bagus nih, katanya lagi mega bestseller nih katanya, dia cerita bla 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 gitu. Nah di situ baru ternyata membaca itu enak ya gitu. Jadi mungkin lebih ke bertanya ke diri kitanya gitu, emang membaca itu untuk apa gitu. Kalau saya menyarankan, kalau membaca nggak perlu syarat gitu, baca aja. Tapi kalau bisa memang baca buku-buku yang ringan gitu. Hal yang ringan misalkan kalau di usia-usia yang aman gitu ya, baca puisi-puisi soal cinta gitu, atau novel-novel yang yang bisa memancing minat itu sendiri gitu. Jangan dulu ke buku-buku yang bisa dikatakan berat gitu. Karena di awal-awal kita butuh pemicu gitu.
dari baca misalkan biasanya walaupun sebenarnya sulit nulis ini puisi, tapi bagi kita orang-orang awam membaca puisi itu disangka itu mudah, bacaan yang paling ringan gitu. Jadi saya setuju sama tadi teman-teman yang lain, bacalah misalkan puisi gitu, atau iseng-iseng nulis puisi gitu. Nanti ada pancingan ke diri kita gitu. Kita butuh kosakata untuk menulis gitu. Nah, mudah-mudahan dari situ awal minat bacanya mulai terpancing. Gitu. Seperti itu sih, Kang. Makasih. Thank you Bang Wahyu atas sarannya. Oke, Kang Bima, Kang Wahyu, kemudian Teh Nida, Teh Prila, Teh Aulia, dan Kak Fauzi. Waktu sudah menunjukkan pukul 9.30. Sepertinya diskusi kita pada malam hari ini kita cukupkan. Kang Fauzi, kalau misalnya besok nggak ada kegiatan, join aja sama teman-teman Pandeglang Book Party. Kak Prila, Kak Aulia, terima kasih atas waktu dan kesempatannya udah join. Kak Nida juga terima kasih. Oke, untuk menutup sesi diskus pada malam ini, mari sama-sama kita baca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga gerak langkah kita selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan aktivitas, monggo live. Thank you. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih.